Jerapah yang sombong. Di hutan yang sangat lebat, hiduplah para binatang. Mereka hidup dengan aman dan damai. Bahkan, hutan itu terkenal sebagai hutan yang paling tentram di negeri binatang. Jarang sekali terjadi perselisihan. Binatang dari tempat lain pun ingin menetap di sana. Sayangnya, hutan ini sangat kecil, sehingga binatang lain hanya dapat mengunjunginya saja. Tapi kebahagiaan tidak akan berjalan selamanya. Kebahagiaan itu terganggu ketika ada seekor jerapah yang bersikeras menetap di hutan lebat itu. Pada suatu hari, jerapah sedang berjalan menuju hutan itu. Ia ingin menetap di sana, bagaimanapun caranya. Sesampainya di sana, ia disambut dengan ramah oleh para penghuni hutan. Tapi mereka heran dengan jerapah yang membawa barang-barangnya. Setelah bersalaman dengan jerapah, binatang lain pun pulang. Hanya singa yang masih berdiri di sana. Hai jerapah, apakah kau ingin berkunjung di hutan ini? Tanya singa si raja hutan. Tentu saja. Jawab jerapah singkat. Apa yang kau bawa di punggungmu itu? Tanya singa curiga. Oh, ini barang-barangku. Jawab jerapah. Berarti kau ingin menetap di sini? Tanya singa. Ya pasti begitu. Jawab jerapah. Tapi hutan ini kecil, kau hanya boleh berkunjung. Lihat saja, tanah lapang di hutan ini sangat sedikit. Maaf ya, kau tidak berhak tinggal di sini, ucap singa. Tapi aku dari gurun. Kupikir ada tempat yang bagus untukku menetap. Ucap jerapah. Dari gurun, apa kau tersesat? Tanya singa. Ya, aku selalu berjalan-jalan mencari tempat yang bagus. Aku tidak punya rumah. Ucap jerapah. Oh, begitu ya. Baiklah, tapi maaf kau hanya mendapat sedikit tempat. Itu pun kalau kau mau. Ucap singa. Baiklah, apapun akan aku lakukan supaya aku mendapatkan rumah. Ucap jerapah. Tapi ada syaratnya. Ucap singa. Baiklah, aku akan mengikuti syaratnya. Ucap jerapah. Kau harus membangun rumahmu sendiri dan berbuat baik kepada sesama binatang. Ucap singa. Oke, aku berjanji. Ucap jerapah. Setelah sepakat, mereka pun berpisah. Sang raja hutan kembali ke singgasananya. Sementara itu, jerapah mulai membuat rumahnya dengan tekun. Seminggu kemudian, rumahnya sudah jadi. Semua binatang lain mengagumi hasilnya. Wah, rumahmu bagus sekali, kata kelinci. Iya, benar, kata seluruh binatang. Bahkan aku ingin punya rumah seperti ini, Kata bebek. Hahaha, masa kalian tidak bisa membuat rumah yang bagus begini? Jawab jerapah angkuh. Mentang-mentang rumahnya bagus, malah sombong begitu. Ledek kelinci. Yang penting aku lebih bagus daripada kalian semua. Jawab jerapah sombong lagi. Apa bagusnya menjadi jerapah? Tanya gajah marah. Aku tinggi dan kuat, bukan seperti kamu yang gemuk dan cebol. Kata jerapah yang memperlihatkan tubuhnya. Ah, tinggi saja tidak hebat, kata gajah lagi. Aku juga tidak akan tenggelam di air. Tidak mudah ditangkap pemburu dan buluku indah. Kata jerapah yang sombong lagi. Sombong banget kamu, keluh bebek dan ayam kesal. Apa aku laporkan pada singa, sang raja? Ancam tikus. Oh, dasar tikus kecil, mudah diinjak. Ledek jerapah. Mana apa ruginya menjadi kecil? Tanya tikus. Dasar kalian semua jelek, begini saja dilaporkan. Dasar lemah. Jerapah kembali menghina mereka. Tapi binatang lain tidak menghiraukannya. Mereka sudah pergi meninggalkannya. Wah, gawat. Aku pasti akan diusir dari sini.
Pikir jerapah khawatir. Aku akan mencari cara agar aku tidak dihukum oleh raja. Pikirnya lagi. Tapi terlambat. Raja yang ditakutinya sudah berada di hadapannya dengan menyimpan amarahnya. Raja Singa memandanginya dengan tajam. "Wahai jerapah sombong," kata singa dengan marah. Ada apa yang mulia? Jawab jerapah mencoba tidak cemas, tapi ia gugup. "Aku sudah tahu kau menyombongkan dirimu," jawab Raja Singa bijaksana. Apa gunanya kau menjadi raja kalau kau pendek begitu? Jerapah malah sombong. "Apa maksudmu?" ucap singa. Raja, aku hanya ingin mengatakan raja itu harus tinggi seperti aku. Ucap jerapah. "Tidak, kau tidak tinggi," teriak sebuah suara. Siapa itu? Menggangguku saja. Kau pasti tidak setinggi aku. Kata jerapah marah, walaupun sebenarnya dia juga deg-degan. "Aku pohon beringin di belakangmu," jawab suara itu lagi yang ternyata adalah pohon beringin. Tingginya jauh lebih tinggi daripada jerapah. Loh, kok kamu bisa bicara? Tanya jerapah tak percaya. "Aku yang melakukannya," jawab singa. Seketika itu pohonnya tidak bisa berbicara lagi. Jerapah pun mulai menyadari ia tidak boleh sombong lagi. Masih banyak yang lebih tinggi daripada dia. Maafkan aku, singa. Kau memang bijaksana. Kau pantas menjadi raja. Kata jerapah berpura-pura minta maaf. "Baiklah, tapi jangan pernah mengulanginya lagi," jawab singa dengan tulus. Sejak itu, mereka bersahabat. Jerapah diangkat sebagai prajurit raja. Ia tidak sombong lagi. Tapi ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana Raja Singa membuat kalian bisa berbicara? Wah, raja ini bodoh sekali. Pikir jerapah dalam hati. Ia sengaja tidak melontarkan pikirannya supaya singa tidak marah. Singa yang tidak curiga pun segera mengajaknya ke singgasananya. Setelah memandang sekeliling, jerapah mulai mengomentari tempat itu. Tempat ini lebih mirip tempat sampah daripada istana. Kata jerapah menghina. "Namanya juga hutan," jawab singa santai. Sepertinya ia tidak menghiraukan jerapah. Lebih baik aku pulang saja daripada masuk. Keluh jerapah sombong. "Tidak, seharusnya kau tidak menetap di sini," teriak singa marah. Jadi aku hanya pengunjung? Tanya jerapah segan. "Tidak, kau bukan penghuni dan bukan pengunjung. Kau hanya binatang buangan," teriak kelinci yang tiba-tiba muncul bersama yang lain. "Ya, jerapah harus pergi. Kau harus pergi," teriak binatang lainnya serempak. "Shh, tenang semuanya, sabar. Kita harus selesaikan masalah ini dengan damai," lerai singa. "Tidak perlu. Yang penting jerapah pergi," teriak beberapa binatang protes. "Tapi ini hutan yang aman dan damai. Tidak baik merusak nama baik hutan ini," jawab singa bijaksana. "Ya sudah, tapi bagaimana?" tanya landak marah. "Kalian pergi dulu, kami akan berbicara berdua," ucap singa. Setelah binatang lainnya pergi, singa dan jerapah hanya tinggal berdua. Mereka pun berbincang. "Kau telah melanggar janji, sekarang kau harus memilih hukuman," kata singa memulai percakapan. Tolong jangan hukum aku. Kata jerapah memohon ampun. "Tapi kau harus memilih hukum mati atau diusir," tanya singa. Tidak mau. Ucap jerapah. "Kalau begitu, aku saja yang memilih. Kau diusir dari sini," ucap singa. "Ya, benar itu,"
teriak para binatang lain yang muncul dari semak-semak. Mereka memang telah mendengar pembicaraan tadi. Setelah binatang lain setuju, jerapah pun diusir. Hutan itu pun kembali menjadi